Di jantung Kekaisaran Bizantium, berdiri sebuah kota yang menjadi pusat dunia pada masanya, Konstantinopel. Kota ini bukan sekadar ibu kota, ia adalah panggung kekuasaan, tempat agama, politik, dan ambisi manusia bertabrakan. Setiap hari, di balik tembok megah dan kubah emasnya, lahirlah kisah seorang perempuan yang tak hanya menentang takdir, tetapi juga menulis ulang sejarah. Namanya Theodora. Kisah Theodora tidak dimulai dari istana. Ia tidak lahir sebagai bangsawan. Ia bukan putri raja. Ia tumbuh di tempat yang jauh dari kemewahan. Tempat itu bernama Hippodrome of Constantinople. Sebuah arena raksasa tempat rakyat berkumpul untuk menonton balapan kereta, hiburan brutal, dan juga intrik politik yang seringkali berujung darah. Ayahnya adalah penjaga beruang, sebuah pekerjaan rendah dalam hierarki sosial Bizantium. Ketika ayahnya meninggal, keluarganya jatuh miskin. Theodora kecil tidak punya pilihan. Ia harus bertahan hidup di dunia yang keras dan tanpa ampun. Dalam usia muda, ia masuk ke dunia teater dan menjadi aktris. Tapi pada masa itu, menjadi aktris bukanlah profesi terhormat. Bahkan sebaliknya, aktris sering diasosiasikan dengan skandal, prostitusi, dan kehidupan liar. Dan ya, Theodora menjalani kehidupan itu. Ia hidup dalam dunia yang gelap, penuh eksploitasi, penghinaan, dan perjuangan. Tapi justru di sanalah ia belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh istana manapun. Bagaimana membaca manusia, bagaimana memahami kekuasaan, bagaimana bertahan ketika dunia mencoba menghancurkanmu. Hidupnya berubah ketika ia meninggalkan Konstantinopel untuk sementara waktu. Dalam pengasingan, ia menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah kedalaman spiritual dan ketenangan yang perlahan membentuk ulang dirinya. Ia tidak lagi sekadar perempuan yang bertahan hidup. Ia mulai menjadi perempuan yang berpikir, yang memahami dunia dengan cara yang lebih tajam. Dan kemudian, takdir mempertemukannya dengan seorang pria yang akan mengubah segalanya. Namanya Justinian. Justinian bukan pria biasa. Ia ambisius, cerdas, dan memiliki visi besar, yakni mengembalikan kejayaan Romawi. Tapi ia juga melihat sesuatu dalam diri Theodora yang tidak dilihat orang lain. Kekuatan, keteguhan, dan kecerdasan yang tajam. Hubungan mereka bukan tanpa hambatan. Pada saat itu, hukum Bizantium melarang seorang bangsawan menikahi mantan aktris. Tapi Justinian mengubah hukum itu. Ia menyingkirkan aturan yang menghalangi, hanya untuk menikahi Theodora. Dan ketika Justinian naik takhta pada tahun 527, Theodora tidak hanya menjadi permaisuri, ia menjadi kekuatan baru. Ia duduk di samping kaisar bukan sebagai simbol, tapi sebagai mitra. Ia terlibat dalam penyusunan hukum, termasuk reformasi yang melindungi perempuan dari eksploitasi dan kekerasan. Ia menerima utusan asing, berdiplomasi, dan bahkan memengaruhi arah kebijakan kekaisaran. Banyak yang mulai berbisik bahwa di balik mahkota Justinian ada bayangan yang lebih kuat. Dialah Theodora. Namun, ujian terbesar kekuasaan mereka belum datang. Sampai akhirnya pada tahun ke-532, kota Konstantinopel berubah menjadi neraka. Pemberontakan yang dikenal sebagai Nika Revolt meledak. Awalnya hanya kerusuhan antara dua faksi balap kereta, Blues dan Greens. Tapi dengan cepat, itu berubah menjadi pemberontakan besar terhadap kekuasaan Justinian. Karena Justinian terlalu ambisius membangun kejayaan Romawi dengan membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Api menjalar tanpa kendali di seluruh penjuru Konstantinopel. Rumah-rumah terbakar, bangunan runtuh satu persatu, dan langit malam berubah merah oleh kobaran yang tak kunjung padam. Jalanan dipenuhi teriakan, amarah, dan kekacauan. Rakyat yang selama ini diam, kini bangkit. Puluhan ribu orang tumpah ruah ke jalan, menyatu dalam satu suara yang menggema dari lorong sempit hingga ke jantung kota. Nika, Nika, istana dikepung. Kekuasaan Justinian berada di ujung tanduk. Di dalam istana, ketakutan mulai menguasai. Para penasihat menyarankan untuk lari meninggalkan istana. Bahkan, Justinian sendiri mulai goyah. Ia mempertimbangkan untuk meninggalkan Konstantinopel, menyelamatkan diri, dan menghindari kematian. Dan di saat itulah, Theodora berdiri. Di tengah ruangan yang dipenuhi ketakutan, ia berbicara dengan tenang. Tapi setiap katanya seperti pisau. Menurutku,
pelarian bukanlah jalan yang benar. Jika kau ingin menyelamatkan diri, tidak ada yang menghalangimu. Namun bagiku, ungu adalah kain kafan terbaik. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Artinya, lebih baik mati sebagai ratu daripada hidup sebagai pelarian. Ruangan itu terdiam, dan saat itulah keputusan dibuat. Justinian tidak akan lari, ia akan melawan. Perintah diberikan kepada jenderal paling kepercayaannya, Belisarius. Rencana disusun dengan cepat dan dingin. Para pemberontak yang merasa telah menang dikumpulkan di satu tempat. Tempat yang sama yang dulu menjadi bagian dari masa lalu Theodora, Hippodrome. Pintu-pintu ditutup, dan kemudian pembantaian dimulai. Pasukan Belisarius menyerbu masuk. Tidak ada ampun, tidak ada negosiasi. Dalam hitungan jam, puluhan ribu orang tewas. Darah mengalir di arena yang dulu penuh sorak-sorai. Diperkirakan sekitar 30.000 orang dibantai hari itu. Kejam, ya, tapi efektif. Pemberontakan berakhir. Kekuasaan Justinian dan Theodora selamat, dan dari abu kehancuran itu, Bizantium bangkit kembali. Kota dibangun ulang. Salah satu simbol terbesarnya adalah Hagia Sophia, didirikan sebagai lambang kejayaan baru. Namun di balik semua itu, ada satu fakta yang tak bisa disangkal. Tanpa Theodora, kekaisaran itu mungkin sudah runtuh. Ia bukan sekadar permaisuri. Ia adalah pengambil keputusan. Seorang perempuan yang lahir dari lumpur, tapi naik hingga mengendalikan tahta paling kuat di dunia saat itu. Dari panggung hina di Hippodrome, hingga menjadi penentu nasib sebuah kekaisaran. Ini bukan hanya kisah tentang kekuasaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang yang diremehkan oleh dunia bisa menjadi orang yang menentukan arah sejarah.